Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita akan membahas 7.1 bingkai internet. Poin 1, enkapsulasi internet. Modul ini dimulai dengan diskusi tentang teknologi internet termasuk penjelasan tentang sublapisan MAC dan bidang bingkai internet. Internet merupakan salah satu dari dua teknologi LAN yang digunakan saat ini. Yang lainnya adalah LAN nirkabel atau WLAN. Internet menggunakan komunikasi kabel, termasuk kabel twisted pair, sambungan serat optik, dan kabel koaksial. Ethernet beroperasi pada lapisan tautan data dan lapisan fisik. Ethernet merupakan keluarga teknologi jaringan yang ditetapkan dalam standar IEEE 802.2 dan 802.3. Internet mendukung lebar pita data berikut: dengan kecepatan 10 Mbps, kecepatan 100 Mbps, 1000 Mbps, 10.000 Mbps, 40.000 Mbps, dan 100.000 Mbps. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, standar internet mengidentifikasi protokol layer 2 dan teknologi layer 1. Poin 2 yaitu sublapisan tautan data. Protokol IEEE 802 LAN atau MAN termasuk internet menggunakan dua sublapisan terpisah dari lapisan tautan data berikut untuk beroperasi. Sublapisan tersebut adalah Logical Link Control atau LLC dan Media Access Control atau MAC. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, ingat bahwa LLC dan MAC memiliki peran berikut di lapisan tautan data. Sebagai sublapisan 802.2 ini berkomunikasi antara perangkat lunak jaringan di atas dan perangkat keras perangkat di lapisan di bawah. Sublapisan MAC. Sublapisan ini misalnya IEEE 802.3 dan 802.11 atau 802.15 diimplementasikan dalam perangkat keras dan bertanggung jawab atas enkapsulasi dan kontrol akses media. Poin 3 yaitu sublapisan MAC. Sublapisan MAC bertanggung jawab atas enkapsulasi data dan mengakses media. Enkapsulasi data IEEE 802.3 mencakup hal berikut sebagai bingkai internet, pengalamatan internet, dan deteksi kesalahan internet. Untuk mengakses media, seperti yang ditunjukkan pada gambar, sublapisan MAC IEEE 802.3 mencakup spesifikasi untuk berbagai standar komunikasi internet melalui berbagai jenis media termasuk tembaga dan serat. Ingat bahwa internet lama yang menggunakan topologi bus atau hub merupakan media half duplex yang digunakan bersama. Internet melalui media half duplex menggunakan metode akses berbasis pertentangan Carrier Sense Multiple Access atau Collection Selection. Ini memastikan bahwa hanya satu perangkat yang melakukan transmisi pada satu waktu. CSMA atau CD memungkinkan beberapa perangkat untuk berbagai media half duplex yang sama. Mendeteksi tabrakan ketika lebih dari perangkat mencoba melakukan transmisi secara bersamaan. Ini juga menyediakan algoritma back-off untuk transmisi ulang. LAN internet saat ini menggunakan switch yang beroperasi dalam mode duplex penuh. Komunikasi duplex penuh dengan switch internet tidak memerlukan kontrol akses melalui SMA atau CD. Poin 4 yaitu bidang bingkai internet. Ukuran bingkai internet minimum adalah 64 byte dan ukuran maksimum yang diharapkan adalah 1518 byte. Ini mencakup semua byte dari bidang alamat MAC tujuan hingga bidang urutan pemeriksaan bingkai FCS. Bidang pembukaan tidak disertakan saat menjelaskan ukuran bingkai. Dengan catatan, ukuran bingkai mungkin lebih besar jika ada persyaratan tambahan seperti penambahan VLAN berada di luar cakupan kursus ini. Jika ukuran frame yang dikirimkan kurang dari minimum atau lebih besar dari maksimum, perangkat penentu akan membuang frame tersebut. Frame yang dibuang kemungkinan besar merupakan hasil dari tabrakan atau sinyal lain yang tidak ingin. Frame tersebut dianggap tidak valid. Frame jumbo biasanya didukung oleh sebagai besar switch dan first internet dan gigabit ethernet. Untuk selanjutnya yaitu 7.2 alamat MAC internet. Poin 1, alamat MAC dan heksadesimal. Dalam jaringan, alamat IPv4 dipresentasikan menggunakan sistem bilangan desimal basis 10 dan sistem bilangan biner baris 2. Alamat IPv6 dan alamat internet dipresentasikan menggunakan sistem bilangan heksadesimal basis 16. Untuk memahami heksadesimal, pertama-tama Anda harus sangat memahami biner dan desimal.
Sistem penomoran heksadesimal menggunakan angka 0 hingga 9 dan huruf A hingga F. Alamat MAC internet terdiri dari nilai biner 48 bit. Heksadesimal digunakan untuk mengidentifikasi alamat internet karena satu digit heksadesimal mewakili 4 bit biner. Oleh karena itu, alamat MAC internet 48 bit dapat dinyatakan hanya menggunakan 12 nilai heksadesimal. Angka tersebut membandingkan nilai desimal dan heksadesimal yang setara untuk biner 0000 hingga 1111. Angka heksadesimal seringkali dilambangkan dengan nilai yang diawali dengan 0 kali, misalnya 0 kali 73. Untuk membedakan antara nilai desimal dan heksadesimal dalam dokumentasi, heksadesimal juga dapat dilambangkan dengan subskrip 16 atau angka heksadesimal diikuti oleh H, misalnya 73H. Anda mungkin perlu mengonversi antara nilai desimal dan heksadesimal. Jika konversi tersebut diperlukan, konversikan nilai desimal atau heksadesimal ke biner, lalu konfirmasikan nilai biner ke desimal untuk heksadesimal sebagai mestinya. Poin 2 yaitu alamat MAC internet. Dalam LAN internet, setiap terhubung ke media bersama yang sama. Alamat MAC digunakan untuk mengidentifikasi perangkat sumber dan tujuan fisik atau NIC. Pada segmen jaringan lokal, pengalaman MAC menyediakan metode untuk identifikasi perangkat pada lapisan tautan data model OSI. Semua alamat MAC harus unik untuk perangkat internet atau antarmuka internet. Untuk memastikan hal ini, semua vendor yang menjual perangkat internet harus mendaftar ke IEE untuk memperoleh kode heksadesimal 6, yaitu 24 bit atau 3 byte. Unik yang disebut pengidentifikasinya unik organisasi atau OUI. Saat vendor menetapkan alamat MAC ke perangkat atau antarmuka internet, vendor harus melakukan hal berikut. 1. Gunakan OUI yang ditetapkan sebagai 6 digit heksadesimal pertama dan tetapkan nilai unik dalam 6 digit heksadesimal terakhir. Oleh karena itu, alamat MAC internet terdiri dari 6 kode OUI vendor heksadesimal diikuti oleh 6 nilai yang ditetapkan vendor heksadesimal seperti yang ditunjukkan pada gambar. Merupakan sebuah tanggung jawab vendor untuk memastikan bahwa tidak ada perangkatnya yang diberi alamat MAC yang sama. Namun ada kemungkinan alamat MAC duplikat muncul karena kesalahan yang dibuat selama pembuatan. Kesalahan yang dibuat dalam beberapa metode implementasi masih virtual atau modifikasi yang dibuat menggunakan salah satu dan beberapa perangkat lunak. Dalam kasus apapun, alamat MAC perlu dimodifikasi dengan NIC baru atau dimodifikasi melalui perangkat lunak. Pemrosesan bingkai. Terkadang alamat MAC disebut sebagai alamat burn-in atau BIA karena alamat tersebut dikodekan secara permanen ke dalam memori hanya baca ROM pada NIC. Dengan catatan, pada sistem operasi dan NIC PC modern, alamat MAC dapat diubah melalui perangkat lunak. Hal ini berguna saat mencoba mengakses jaringan yang difilter berdasarkan BIA. Akibatnya, memfilter atau mengendalikan lalu lintas berdasarkan alamat MAC tidak lagi seaman sebelumnya. Saat komputer dinyatakan, NIC menyalin alamat MAC dan ROM ke RAM. Saat perangkat meneruskan pesan ke jaringan internet, header internet menyertakan hal berikut. Alamat MAC sumber, ini adalah alamat MAC dari NIC perangkat sumber. Alamat MAC tujuan, ini adalah alamat MAC dan NIC perangkat tujuan. Saat NIC menerima frame internet, NIC akan memeriksa alamat MAC tujuan untuk melihat apakah alamat tersebut cocok dengan alamat MAC fisik yang tersimpan dalam RAM. Jika tidak ada kecocokan, perangkat akan membuang frame tersebut. Jika ada kecocokan, perangkat akan meneruskan frame tersebut ke lapisan OSI. Dengan catatan, NIC internet juga akan menerima frame jika alamat MAC tujuan merupakan grup siaran atau grup multisiar yang host menjadi anggota. Selanjutnya yaitu poin 4, alamat MAC unicast. Dalam internet, alamat MAC yang dibedakan digunakan untuk komunikasi unicast, siaran dan multicast layer 2. Alamat MAC unicast merupakan alamat unik yang digunakan saat satu bingkai dikirim dari satu perangkat transmisi ke satu perangkat tujuan. Dalam contoh yang ditampilkan dalam animasi, sebuah host dengan alamat IPv4 192.168.1.5 meminta halaman web dari server di alamat unicast IPv4 192.168.1.200.
Agar paket Unicast dapat dikirim dan diterima, alamat IP tujuan harus ada di header paket IP. Alamat tujuan sesuai juga harus ada di header frame internet. Proses yang digunakan host sumber untuk menentukan alamat MAC tujuan yang terkait dengan alamat IPv4 dikenal sebagai Address Resolution Protocol. Proses yang digunakan host sumber untuk menentukan alamat tujuan yang terkait dengan alamat IPv6 dikenal sebagai Neighbor Discovery. Poin 5 yaitu alamat MAC penyiaran. Frame siaran internet diterima dan diproses oleh setiap perangkat pada LAN internet. Fitur-fitur siaran internet adalah sebagai berikut. Memiliki alamat MAC tujuan. Semua port switch internet dibanjiri kecuali port masuk dan itu tidak diteruskan oleh router. Jika ada yang dienkapsulasi adalah paket siaran IPv4, ini berarti paket tersebut berisi alamat IPv4 tujuan yang memiliki semua angka 1 di bagian host. Penomoran dalam alamat ini berarti bahwa semua host di jaringan lokal tersebut atau domain siaran akan menerima dan memproses hal tersebut. Poin 6 yaitu alamat MAC multicast. Frame multicast internet diterima dan diproses oleh sekelompok perangkat pada LAN internet yang termasuk dalam grup multicast yang sama. Fitur-fitur multicast internet adalah sebagai berikut. 1. Ada alamat MAC tujuan. Ada alamat MAC tujuan multicast. Semua port switch internet kecuali port masuk dan paket tersebut tidak diteruskan oleh router. Jika data yang dienkapsulasi adalah paket multicast IP, perangkat yang termasuk dalam grup multicast diberi alamat IP grup multicast. Rentang alamat multicast IPv6 adalah 224.0.0.0 hingga 234.255.255.255. Rentang alamat multicast IPv6 dimulai dengan FF00 karena alamat multicast mewakili sekelompok alamat, kadang-kadang disebut grup host. Alamat tersebut hanya dapat digunakan sebagai tujuan paket. Sumbernya akan selalu berupa alamat Unicast. Seperti halnya alamat Unicast dan broadcast, alamat IP multicast memerlukan alamat MAC multicast yang sesuai untuk mengirimkan frame pada jaringan lokal. Alamat MAC multicast dikaitkan dengan dan menggunakan informasi pengalamatan dari alamat multicast IPv4 atau IPv6. Untuk selanjutnya yaitu 7.3 tabel alamat MAC. Poin 1 dasar switch. Sekarang setelah Anda mengetahui semua tentang alamat MAC internet, sekarang saatnya untuk membahas tentang bagaimana sebuah switch menggunakan alamat ini untuk meneruskan atau membuang frame ke perangkat lain di jaringan. Jika sebuah switch hanya meneruskan setiap frame yang diterimanya melalui semua port, jaringan Anda akan sangat padat sehingga memungkinkan perserakan berhenti total. Switch internet layer 2 menggunakan alamat MAC layer 2 untuk membuat keputusan penerusan. Switch sama sekali tidak menyadari data atau protokol yang dibawa dalam bagian dari frame, seperti paket IPv4, pesan ARP, atau paket IPv6. Switch membuat keputusan penerusannya hanya berdasarkan alamat MAC internet layer 2. Switch internet memeriksa tabel alamat MAC untuk membuat keputusan penerusan untuk setiap frame, tidak seperti hub internet lama yang mengulang bit dari semua port kecuali port masuk. Pada gambar switch port 4, port baru saat dinyatakan. Tabel tersebut menunjukkan tabel alamat MAC yang belum mempelajari alamat MAC untuk keempat PC yang terhubung. Poin 2 yaitu untuk poin 3 memfilter. Switch menerima frame dari perangkat yang berbeda. Switch dapat mengisi MAC dengan merusak alamat MAC sumber dari frame. Saat label berani MAC tujuan, switch dapat menyaring frame dan meneruskan ke satu port. Tabel MAC pada switch yang terhubung. Sebuah switch dapat memiliki beberapa alamat MAC yang dikaitkan dengan satu port. Hal ini umum terjadi saat switch terhubung ke switch lain. Switch akan memiliki entry tabel alamat MAC terpisah untuk setiap frame yang diterima dengan alamat MAC tersumber yang berbeda. Bila perangkat memiliki alamat IP yang berbeda yang berada di jaringan jarak jauh, frame internet tidak dapat dikirim langsung ke perangkat tujuan. Sebaliknya, frame internet dikirim ke alamat MAC gateway default atau router. Dengan catatan dalam video, paket IP yang dikirim dari PC A ke tujuan di jaringan jarak jauh memiliki alamat IP sumber PC A dan alamat IP tujuan host jarak jauh. Paket IP yang
balikan akan memiliki alamat IP sumber host jarak jauh dan alamat IP tujuan akan menjadi alamat IP PCA. Menentukan bagaimana switch meneruskan frame berdasarkan alamat sumber, alamat MAC tujuan, dan informasi dalam tabel MAC switch. Jawab pertanyaan. Untuk selanjutnya yaitu kecepatan switch dan metode penerusan 7.4. Poin 1. Metode penerusan bingkai pada switch Cisco. Seperti yang Anda pelajari di topik sebelumnya, switch menggunakan tabel alamat MAC untuk menentukan port mana yang akan digunakan untuk menurunkan frame. Switch menggunakan salah satu metode penerusan berikut untuk mengalihkan data antara port jaringan. 1. Penglihatan penyimpanan dan penerusan dan peralihan cut through. Keuntungan besar dari pengalihan, menyimpan, dan meneruskan adalah ia menentukan apakah suatu bingkai memiliki kesalahan sebelum menyebarkan bingkai tersebut. Ketika kesalahan tersebut terdeteksi dalam bingkai, scalar membuang bingkai tersebut. Membuang bingkai yang memiliki kesalahan mengurangi jumlah lebar pita yang dikonsumsi oleh data yang rusak. Pengalihan, penyimpanan, dan penerusan diperlukan untuk analisis kualitas layanan atau host pada jaringan konvergen, di mana klasifikasi bingkai untuk prioritas lalu lintas diperlukan. Misalnya aliran pada suara melalui IP fault perlu memiliki prioritas atas lalu lintas penerusan web. Poin 2. Peralihan cut through. Dalam pengalihan cut through, scalar bertindak atas data segera setelah diterima. Bahkan jika transmisi belum selesai, scalar menyimpan sebagian frame untuk membaca alamat MAC tujuan sehingga dapat menentukan ke port mana yang harus diteruskan. Scalar mencari alamat MAC tujuan di tabel pengaliannya, menentukan port antarmuka keluar, dan meneruskan frame ke tujuan melalui port scalar yang ditunjuk. Scalar tidak memerlukan pemeriksaan kesalahan apapun pada frame. Terdapat dua varian peralihan cut through, yaitu fast forward switching. Fast forward switching menawarkan tingkat latensi rendah dan peralihan bebas fragmen. Dalam peralihan bebas fragmen, scalar menyimpan 64 byte pertama dari bingkai sebelum meneruskan. Selanjutnya yaitu buffering memori pada switch. Switch internet dapat menggunakan teknik buffering untuk menyimpan frame sebelum meneruskannya. Buffering juga dapat digunakan saat port tujuan sibuk karena kongesti. Switch menyimpan frame hingga dapat ditransmisikan. Seperti yang ditunjukkan dalam tabel, ada dua metode buffering memori, yaitu memori berbasis port dan memori bersama. Penyanggaan memori bersama juga menghasilkan kemampuan untuk menyimpan bingkai yang lebih besar dan kemungkinan lebih sedikit bingkai yang hilang. Hal ini penting dengan pengalihan asimetris yang memungkinkan kecepatan data yang berbeda pada port yang berbeda, seperti saat menghubungkan server ke port scalar 10 Gbps dan PC ke port 1 Gbps. Poin 4 yaitu pengaturan duplex dan kecepatan. Dua pengaturan paling dasar pada switch adalah pengaturan bandwidth, kadang-kadang disebut sebagai kecepatan, dan duplex untuk setiap port switch. Sangat penting bahwa pengaturan duplex dan bandwidth cocok antara port switch dan perangkat yang terhubung. Ada dua jenis pengaturan duplex yang digunakan untuk komunikasi pada jaringan internet, yaitu duplex penuh dan setengah duplex. Negosiasi otomatis adalah fungsi opsional yang terdapat pada sebagian besar switch internet NIC. Pada gambar NIC internet beroperasi dalam penuh atau setengah duplex dan pada 10 Mbps atau 100 Mbps. Dengan catatan, sebagian besar switch Cisco dan NIC internet menggunakan negosiasi otomatis untuk kecepatan dan duplex. Per gigabit internet hanya beroperasi dalam duplex penuh. Ketidakcocokan duplex merupakan salah satu penyebab paling umum masalah kinerja pada tautan internet 10-100 Mbps. Hal ini menjadi ketika satu port pada tautan beroperasi pada half duplex, sementara port lainnya beroperasi pada full duplex seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ketidakcocokan duplex terjadi saat satu atau kedua port pada tujuan disetel ulang. Hal ini juga dapat terjadi saat pengguna mengonfigurasi ulang satu sisi tautan dan lupa mengonversi ulang isi lainnya.
Praktik terbaik adalah mengkonfigurasi kedua port sekalian internet sebagai duplex penuh.